Karena kan kita tidak pernah dan tidak akan menghilangkan nomor porsi atau hak seseorang kalau jemaahnya itu tidak membatalkan sendiri atau si ahli warisnya tidak membatalkan. Semua yang ingin dilakukan pendampingan dan penggabungan mahram itu harus lunas tahap 1 dulu. Pelunasan itu tidak harus datang ke banknya. Bahkan beberapa bank itu sudah bisa melakukan pelunasan secara mobile banking. Bijak juga ya Kementerian Agama ya Bang ya. Dalam status sosial juga sampai dipikirkan gitu kan. Namanya orang mau beribadah, kita harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para tamu Allah dan sahabat religi di seluruh Indonesia maupun dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode 3 Bicara, Bincang Haji dan Umroh, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Bersama saya Winda Gaudesvianti sebagai host yang akan menemani kalian nih menjelajahi perihal pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024. Nah, dari sini perlu kalian ketahui juga nih bahwa Indonesia saat ini mencetak sejarah loh dengan mendapatkan kuota terbesar, yaitu 241.000 kuota jemaah. Nah, dari kuota ini juga terbagi menjadi 2, yaitu kuota untuk jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Dari situ juga muncul regulasi Keputusan Direktur Jenderal nomor 83 tahun 2024, yaitu membahas tentang petunjuk teknis pembayaran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, yaitu BP tahun 2024. Nah, untuk itu berarti proses pelunasan itu dibagi menjadi 2, yaitu pelunasan haji tahap 1 yang sudah dimulai per 10 Januari lalu sampai dengan 12 Februari dan juga pelunasan tahap 2 yang akan menyusul kemudian. Nah, untuk itu apa saja ya strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam memudahkan jemaah dalam melakukan proses pelunasan? Untuk itu kita mengundang narasumber nih, yaitu dari Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah Haji Reguler, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Bang Amir Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya. Berarti per hari ini Subdit dari pendaftaran dan pembatalan ini lagi sibuk apa aja Bang? Lagi proses pelunasan kan? Iya. Ya, kita pasti memonitoring bagi provinsi-provinsi yang masih pelunasannya masih sedikit. Kita hubungi, kita sampaikan bahwa progresnya ini masih sedikit dan kira-kira kendalanya apa di provinsi sehingga kok bisa menyebabkan pelunasannya masih sangat minim. Karena yang sudah isi toa itu sudah sampai 126.000. Ini yang terus kita pantau. Yang kedua juga pada saat proses pelunasan ini kan juga kayak pelimpahan nomor porsi, pembatalan, itu masih tetap berjalan. Berarti tetap dinamis tuh Bang, data masih terus berjalan kan? Betul. Karena di Subdit Pendaftaran, proses yang ada di Kemenang Kabupaten Kota, seperti pendaftaran, pembatalan, pelimpahan, itu prosesnya tetap ada di CNPHU, khususnya di Subdit Pendaftaran. Jadi prosesnya tetap kita yang proses juga, seperti pembatalan setelah dari Kemenak, maka sistemnya akan muncul di pusat. Nanti kita yang akan verifikasi dan approve pembatalan tersebut, lalu kita akan menjurnal ke BPKH untuk dikembalikan uang pembatalannya. Wih, berarti memang lagi padat-padat ya banget ya Bang ya. Jadi justru malah proses administrasi terkait pembatalan, bahkan juga pelimpahan nomor porsi juga berarti menaik drastis ya Bang ya? Iya, jadi kalau secara angka masih sama pembatalan pelimpahan seperti di luar waktu pelunasan. Tapi dengan adanya pelunasan ini otomatis beban pekerjaan kita bertambah. Jadi beban pekerjaan harian ditambah dengan proses pelunasan. Proses pelunasan ini kan setiap sebelum operasional haji lah kita harus lakukan prosesnya. Oke Bang, berarti itu sedikit lebih padat lah ya dibanding dengan hari-hari biasa begitu ya Bang ya. Tetap semangat ya Bang. Iya siap. Berarti jadi Bang Amir tadi sedikit mention kan berarti proses jemaah yang sudah melakukan istitoah dan juga jemaah yang melakukan pelunasan itu sangat statistiknya tuh kontras sekali ya gitu ya. Jadi jemaah yang melakukan pelunasan justru
belum mencapai 50% gitu Yeah. dari total jemaah yang sudah mendapatkan status istitoah gitu kan. Jadi dari monitoringnya Bang Amir sendiri, reasonnya kenapa sih alasan jemaah kenapa masih belum melakukan pelunasan? Jadi yang pertama memang proses pemeriksaan kesehatan tahun ini berbeda. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan proses pelunasan ini dengan mewajibkan harus istitoah dulu di tahun 2018. Namun aplikasi di Siskohat ke sini mengalami perubahan atau pembaruan, tidak seperti tahun 2018. Untuk tahun 2023 ini proses istitoahnya itu dinilai oleh sistem Siskohatkes langsung. Jadi oleh sistem. Kalau sebelumnya itu mungkin dari pihak dokter, puskesmas yang langsung sudah bisa menyatakan istitoah atau tidaknya. Sekarang by system. Jadi setelah jemaah melakukan MCU, lalu nanti tim kesehatan yang membuat berita acara kesehatan, lalu mengupload ke sistem Siskohatkes. Nah, sistemnya ini baru bisa muncul di sistem Siskohat kita, Kementerian Agama itu 3 hari. Jadi membutuhkan proses 3 hari sampai muncul status jemaah itu istitoah atau tidaknya. Oh, jadi itu juga yang bikin jemaah bingung mungkin ya Pak ya, Bang, kayak gimana cara ngeceknya gitu, status istitoah itu beneran sudah lulus atau belum gitu. Betul. Jadi memang untuk informasi lagi ya, untuk jemaah itu untuk melihat dia status istitoah atau tidaknya, itu hanya bisa dilihat oleh 3 media. Yang pertama itu Haji Pintar, yang kedua website haji.kemenak.go.id, terus yang ketiga di sistem Siskohat sendiri, di sistem Siskohat yang ada di Kemenak Kabupaten Kota dan di Kanwil Provinsi. Oh gitu, berarti tuh buat jemaah juga ya yang untuk mengecek nih sudah status istitoah atau belum bisa lihat di 3 media tersebut ya Pak ya, atau juga bisa datang di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota terdekat gitu ya Pak ya. Oke. Berarti banyak juga nih pertanyaan juga yang berkeliaran kan di sosial media informasi haji. Misalnya ada, jadi ini udah langsung ke mekanisme pelunasan ya kasusnya. Jadi suami istri misalnya Bang. Jadi ada suami yang tidak lulus istitoah kesehatan, tapi istrinya ini lulus istitoah kesehatan gitu, sudah istitoah. Nah, jadi bagaimana supaya mereka bisa bareng berangkatnya gitu. Jadi apakah harus melunasi di tahap kedua atau bagaimana untuk yang mengalami kasus seperti ini ya? Ini suami istri benar ya? Benar. Karena satu lulus, satu nggak lulus ya kan? Iya. Jadi gimana Bang, ngikutin ya, pelunasan tahap 1 atau tahap 2 gitu? Jadi memang banyak pertanyaan kepada kita. Si istrinya ini lulus istitoah, si suaminya tidak, misalkan contoh gitu kan, salah satunya lah. Nah, si istrinya ketika dia lulus dan si suaminya belum, maka si istri tidak ingin melunasi, ya kan? Pastilah tidak ingin melunasi karena nunggu suami dulu lah gitu kan. Iya, benar-benar. Dalam status Siskohatkes ini ada namanya tidak istitoah permanen ya, atau dia istitoah sementara. Nah, kalau ternyata dia istitoah sementara dan masih bisa proses untuk penyembuhan, ya kan, kita di regulasi di Kepdirjen sudah menyiapkan di tahap kedua. Nanti dia bisa masuk dalam kita menyebutnya gagal sistem atau gagal pembayaran. Jadi sistem ini bukan berarti sistem jaringan juga, tapi bisa dalam sistem proses pemeriksaan segala macam, pemulihan segala macam. Jadi jemaah tersebut nanti dapat diusulkan untuk masuk dalam pelunasan tahap kedua. Untuk suaminya berarti, Bang? Karena si istrinya tadi juga belum lunas, diusulkan juga bersamaan nanti. Oh, jadi bisa melakukan secara bersamaan di pelunasan tahap kedua gitu? Betul. Oh gitu. Jadi kita masih memberikan kesempatan bagi jemaah-jemaah yang belum lunasi di tahap ke-1, itu dapat melakukan pelunasan tahap kedua. Nah, namun kalau namanya pelunasan tahap kedua, bagi jemaah yang gagal sistem dan gagal pembayaran tadi, itu harus melaporkan ke Kabupaten Kota. Jadi lapor dulu dia, Pak, saya mau melakukan pelunasan tahap kedua karena alasan saya seperti ini. Kenapa harus melapor? Jadi kita tidak semuanya yang belum melakukan pelunasan tahap 1 itu
otomatis masuk ke Lapor tahap semua, kedua. iya. Enggak, jadi kita harus tetap memfilter. Jadi tahap kedua ini hanya bagi jemaah-jemaah yang siap gitu loh. Jadi kalau karena dia siap, maka dia harus melaporkan kemana kabupaten kota. Oke. Saya mencoba dari perspektif netizen nih, Bang. Iya. Tapi istrinya kan sudah istitoah, Bang. Maksudnya Iya. kalau misalnya ada in case dia lapor gitu ke kantor Kemenak bilang, tapi kan Anda sudah istitoah, suami Anda aja yang belum gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana, Bang? Sebagai jemaah menyikapinya itu seperti apa gitu? Ya, jadi kalau seperti itu nanti si jemaahnya melapor saja ke Kemenak supaya nanti kedua jemaah tersebut ketika pelunasan tahap 1 sudah berakhir untuk dimasukkan ke tahap kedua. Oh, jadi ya berarti tergantung dari pemulihan kesehatan suaminya. Betul, gitu. Kalau iya. bisa lakukan tahap pertama, silakan. Gitu. Ya. Oh gitu, berarti berpengaruh juga ya Bang ya. Maksudnya untuk dalam proses keberangkatan bahwa jika jemaah ingin berangkat bersama gitu, lakukan pembayaran di waktu yang bersamaan gitu. Iya, betul. Kenapa Bang harus seperti itu? Ya, sebenarnya sih bukannya harus seperti itu. Jadi kalau istrinya pun mau melakukan di pelunasan tahap 1, tapi nggak masalah kita gitu loh. Iya. Nanti tinggal si suaminya. Tapi kan pasti di masyarakat, namanya suami istri, itu ketika pasangannya tidak istitoah atau belum bisa melunasi, pasti dia akan menunda juga untuk melakukan pelunasan. Makanya kita juga menyiapkan wadah di tahap kedua tadi, supaya kalau kesempatan untuk kedua-duanya, walaupun sebenarnya satunya sudah istitoah gitu loh. Oke. Wah, berarti bijak juga ya Kementerian Agama ya Bang ya. Dalam status sosial juga sampai dipikirkan gitu. Betul. Namanya orang mau beribadah, kita harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Masya Allah. Oke. Oke, kita lanjut Bang ke kasus selanjutnya. Oke. Jika melakukan pembayaran tahap 1 nih, jadi sudah melakukan pembayaran kasus saya jemaah ini. Kemudian di tengah jalan ada hal-hal urgent yang sampai akhirnya tuh jemaah tersebut tidak bisa berangkat begitu Bang. Nah, terus berniat untuk melakukan, yaudah deh dibatalin aja gitu, proses pembatalan gitu Bang. Jadi itu gimana prosesnya? Padahal jemaah tersebut sudah melakukan pelunasan tahap 1 gitu. Nah, istilah pembatalan ini harus diperjelas ya Mbak ya. Karena kalau di kita di unit teknis namanya pembatalan itu adalah pembatalan porsi. Yeah. Ketika jemaah sudah melakukan pembatalan porsi, maka uang setoran awal dan pelunasannya kita kembalikan. Dan jemaah sudah tidak mempunyai hak untuk diberangkatkan. Statusnya sudah batal semuanya. Atau ada istilahnya di masyarakat, saya ingin membatalkan keberangkatannya saja gitu. Jadi dia sudah lunasin tahun ini, tapi dia tuh nggak pengen berangkat tahun ini gitu. Tapi dia pengennya tetap aktif gitu. Jadi pengen berangkat tahun depan. Nah, itu istilahnya bukan pembatalan, tapi menunda keberangkatannya kalau di kita. Oke. Nah, kalau bagi jemaah yang tadi yang ingin menunda keberangkatannya, dia sudah lunas, dia tinggal lapor ke Kemenak Kabupaten Kota. Oh, jadi bisa dikembalikan biaya pelunasannya? Tidak. Gimana? Tidak. Jadi tetap di hold, biaya pelunasannya tetap di BPKH dananya. Oh, oke. Berarti hanya keberangkatannya saja ditunda, Bang. Iya. Oke. Jadi uang pelunasannya, biaya pelunasan itu tidak kita kembalikan. Tapi hanya keberangkatannya saja yang ditunda, begitu ya Bang ya. Kecuali kalau jemaah tersebut mau dihilangkan status waiting listnya gitu, tidak menjadi jemaah waiting list gitu, sudah tidak bisa diberangkatkan lagi gitu, baru bisa mengambil secara full gitu ya Bang ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana Bang, misal jemaah ini sudah masuk kuota tahun ini gitu, tapi dinyatakan tidak bisa memenuhi syarat istitoah dan disarankan untuk tidak berangkat gitu. Nah, kalau misalnya statusnya seperti itu dan akhirnya kan berarti jemaah tersebut tidak bisa melakukan pelunasan dong ya. Nah, bisa nggak Bang berangkat tahun depan, atau kayak misalnya mereka memilih untuk dialihkan aja deh gitu, pelimpahan nomor porsi gitu. Itu mekanismenya seperti apa Bang di timing pelunasan ini? Ya, jadi bagi jemaah yang tidak dinyatakan istitoah, itu memang sebenarnya ada dua opsi ya. Dia menunda keberangkatannya atau dilimpahkan ke ahli warisnya. Nah, namun kalau pelimpahan nomor porsi ini itu kan hanya dua kategori ya. Jadi dia wafat atau sakit permanen.
Nah, ketika tadi dinyatakan dia tidak istiqoah nih, dalam arti kata memang penyakitnya ini dia tidak mungkin diberangkatkan lagi tahun depan karena sakitnya permanen. Ya. Nah, itu si jemaah bisa melakukan pelimpahan ke ahli warisnya. Tapi kalau ternyata kata dokter, oh bapak ini istiqoahnya sementara, masih bisa recovery, ya kan? Nah, itu tidak perlu melakukan pelimpahan. Oh, berarti tidak bisa melakukan pelimpahan ya kalau seperti itu ya, Bang? Nanti si jemaah bisa menunda untuk tahun depan. Ya. Tapi saya yakin kok namanya jemaah yang bisa sembuh, recovery, pasti dia akan ingin berangkat dong untuk tahun depannya. Oh ya pasti. Iya, karena kan kita sebenarnya tidak pernah dan tidak akan menghilangkan nomor porsi atau hak seseorang kalau jemaahnya itu tidak membatalkan sendiri atau si ahli warisnya tidak membatalkan. Gitu. Jadi porsi tetap hidup, gitu kan, tetap ada, tetap dalam masuk database Siskohat. Oh gitu, berarti kembali lagi ke jemaah tersebut statusnya itu sementara atau memang permanen gitu ya Bang ya. Nah kalau tadi si jemaahnya mau melakukan pelimpahan, ya kan, nanti bisa mengajukan kan ke kabupaten kota, ya kan, mengajukan. Kalau dia sakit permanen, nanti ada surat keterangan dari puskesmas atau dokter rumah sakit. Ya, sampai akhirnya bisa dilakukan proses pelimpahan. Ya, betul. Oke, jadi kalau kita bisa intip-intip nih, Bang, pelunasan tahap 2 itu kapan ya? Terus perlu dilunaskan berapa hari sebelum keberangkatan gitu kira-kira? Boleh nggak Bang? Ya, jadi dalam Kepdirjen Juknis Pelunasan itu pelunasan tahap kedua itu dilaksanakan 5 Maret sampai dengan 26 Maret. Nah, catat. Ya. 26 Maret terakhir 26 Maret gitu. Itu dalam Kepdirjen nih. Iya, dalam Kepdirjen. Ya, nanti apakah kita dalam perjalanan kita evaluasi ya kan terkait pelunasan tahap 1 ini, kita masih memantau, masih monitoring nih progres pelunasan tahap 1 ini. Oke. Terus berarti masih lumayan lama ya Bang ya, 26 Maret. Ya masih 2 bulan lah gitu, 2 bulan ke depan gitu. Tapi gimana nih Bang, misalnya kalau ada jemaah yang sudah waktunya pelunasan tahap 2 tapi tidak bisa membayar sepenuhnya biaya perjalanan ibadah haji gitu, misalnya kurang gitu dari target yang seharusnya gitu. Itu gimana Bang? Ya, jadi kalau jemaah belum melakukan pelunasan sampai batas waktu pelunasan ini berakhir, maka jemaah tersebut tidak dapat melakukan proses selanjutnya untuk keberangkatan. Oh, berarti ditunda untuk tahun depan. Seperti proses selanjutnya itu seperti biovisa, visa segala macam itu tidak dapat berjalan karena dia belum melakukan pelunasan. Karena kita pelunasan itu mempunyai waktu tersendiri gitu loh. Ada batasannya, ada mulai dan akhirnya. Jadi ketika jemaah waktunya habis, maka jemaah tidak dapat melakukan pelunasan. Dan juga akan dialihkan untuk berangkat tahun depan dan dananya di hold begitu. Betul, ya Bang ya. Jadi kalau misalnya ada jemaah yang bertanya kenapa nggak bisa dikembalikan gitu dana pelunasannya, mungkin untuk dipakai untuk hal-hal lain gitu kan, tidak bisa gitu, tetap di hold untuk keberangkatan tahun depan. Betul, gitu ya Bang ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh untuk pelunasan tahap 2 itu diperuntukannya sebenarnya untuk siapa saja sih Bang, dan biasanya apa aja kendala yang biasanya ditemui di lapangan gitu tentang jemaah yang melakukan proses pelunasan di tahap ini gitu, tahap kedua ya. Jadi tahap kedua itu satu peruntukannya untuk jemaah yang gagal sistem atau gagal pembayaran dikarenakan banyak sebab ya. Entah itu mulai dari memang sistem jaringan, perbankan kita, atau hambatan komunikasi, atau yang tadi seperti kesehatan segala macam. Nah itu kita akan akomodir di tahap kedua. Yang kedua itu untuk pendamping lansia. Nah, jadi pendamping lansia-lansia yang memang membutuhkan pendampingan itu kita akomodir di tahap kedua. Yang ketiga adalah penggabungan mahram. Penggabungan mahram ini yang terpisah. Misalkan si istrinya daftar duluan di tahun 2011, si suaminya ini baru daftar di 2015. Nah, otomatis keberangkatannya terpisah. Iya. Nah, nanti si suaminya tadi yang terpisah ini dapat diakomodir di pelunasan tahap kedua. Oh, berarti kabar bahagia juga. Berarti penggabungan mahram tuh sudah aktif lagi nih Bang, tahun ini Bang.
Jadi kita tidak ingin memisahkan pasangan. Tidak ingin memisahkan pasangan. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi Mbak. Ada lagi. Ada pendamping disabilitas. Berarti berbeda nih. Iya, jadi kalau yang di tahap 1 ini ternyata ada jemaah yang disabilitas. Nah, ini boleh mengajukan pendampingan. Nah, tapi syarat pendampingan tadi mempunyai syarat-syarat ketentuan yang berlaku Mbak ya. Iya, bisa dilihat dari mana informasinya? Iya, syaratnya ini bisa lihat di Kepdirjen, ada sudah kita sebutkan. Oh ya. Nah, yang pertama, salah satu syaratnya itu dari keseluruhan ya, seluruh proses pendampingan pengampungan mahram itu harus terdaftar dalam satu provinsi yang sama. Oke, berarti beda provinsi nggak boleh? Bisa, iya. Oke. Yang kedua, yang ingin mendampinginya itu minimal daftarnya 5 tahun. Minimal daftar 5 tahun untuk bisa bergabung. Iya. Nah, 5 tahunnya untuk tahun ini kapan? 5 tahunnya per 12 Mei 2019. Jadi kalau didaftar 13 Mei akan tertolak oleh sistem Siskohat. Oh gitu, oke. Nah, pendampingan tadi itu kalau pendampingan lansia itu adalah anak dan menantu. Kalau penggabungan mahram, kalau ada suami istri yang terpisah atau anak orang tua bisa mengajukan ke penggabungan mahram. Berarti yang jemaah perlu lakukan hanya lapor ke kantor Kementerian Agama tempat mendaftar gitu ya Bang. Betul. Jadi semuanya akan dipermudah kok gitu kan ya. Suami istri aja bisa bareng ya Bang. Iya. Dan tidak dipungut biaya loh. Tidak dipungut biaya ya, tidak dipungut biaya loh ya. Jangan ini nih tiba-tiba ada kabar gratifikasi ya Bang. Oh ya Bang, terkait lansia nih. Terbesit asik, pernah saya menerima informasi juga kan. Jadi katanya jika ingin penggabungan lansia, pendamping lansia gitu Bang, lansianya tuh harus melunasi di tahap pertama. Jadi untuk penggabungan lansianya, pendampingnya itu di tahap kedua. Itu benar nggak sih Bang, ada informasi seperti itu? Iya, itu betul. Jadi memang kalau mau tadi penggabungan atau pendampingan tadi, si jemaah yang dinyatakan berhak berangkat tahun ini yang masuk alokasi kuota tahun 2024 itu harus lunasi dulu di tahap 1. Jadi jemaah lansianya ini harus lunas dulu ya Bang, ya tahap 1. Ya, nanti baru setelah melakukan pelunasan melaporkan ke Menak, saya mau mengajukan pendampingan dengan anak saya misalkan. Karena apa? Karena di sistem Siskohat kita di Kemenak Kabupaten Kota, kita filternya ada di sistem, diproteksi. Jadi nanti sistem akan meminta mana jemaah yang lunas dulu dimasukkan ke sistem Siskohat. Nah, kalau ternyata jemaah yang lunas itu ketika dimasukkan nomor porsinya tidak lunas, maka dia tidak akan bisa dilanjutkan proses selanjutnya. Proses pendampingannya tidak bisa dilanjutkan ya Bang ya. Jadi itu hanya khusus untuk jemaah lansia aja atau jemaah disabilitas juga harus melakukan prosedur yang sama? Semua yang ingin dilakukan pendampingan dan penggabungan mahram itu harus lunas tahap 1 dulu. Oke, kecuali untuk yang gagal sistem. Gagal sistem. Ya, kalau gagal sistem itu kan dia memang si jemaahnya masuk di tahap 1. Nah, masuk di tahap 1, nah dia tidak melakukan pembayaran, maka bisa melakukan di tahap kedua. Oh gitu. Berarti untuk jemaah prioritas yang masuk kuota utama berarti ya Bang, ya itu perlu melakukan pelunasan di tahap pertama untuk kemudian bisa pendampingnya itu melanjutkan pelunasan di tahap kedua gitu untuk bisa bareng gitu ya Bang ya berangkatnya Bang. Makanya untuk masyarakat nih, untuk calon jemaah haji, kalau ingin melakukan tadi pendampingan penggabungan mahram, jangan menunggu di tahap keduanya yang tahap 1-nya, tapi segera lunasi di tahap 1 dulu. Nah, nanti setelah melakukan pelunasan baru melaporkan ke Menak Kabupaten Kota. Iya, khususnya untuk jemaah yang sudah istiqomah tapi belum melakukan pelunasan nih Bang ya, kenapa nih, apa reasonnya gitu kan? Oke, berarti sudah nangkep lah nih kayaknya poin pentingnya gitu bahwa jemaah wajib perlu melakukan pelunasan di tahap pertama. Oke, berarti kita udah dapat nih Bang main poinnya. Jadi solusi apa aja sih yang bisa Kemenak lakukan gitu dalam menghadapi kendala-kendala tersebut gitu Bang. Misalnya kayak kontras persentase antara jemaah yang sudah istiqomah tapi belum melakukan pelunasan. Jadi kiat-kiat apa aja sih Bang yang kita lakukan gitu? Ya. Memang saat ini kita membutuhkan jemaah itu ikut proaktif. Jadi setelah dia melakukan pemeriksaan kesehatan, nah setelah 2-3 hari itu bisa dicek gitu, proaktif untuk mengecek nih ke website, ke aplikasi ya kan. Mungkin bagi jemaah-jemaah yang
pasti ada kendala bagi jemaah-jemaah yang di pelosok yang memang usianya lansia ya kan, yang istilahnya tidak familiar dengan gadget ya kan. Ya, itu penting Tuh, banget. mungkin nanti bisa minta kepada anaknya ya kan, atau pada saudaranya gitu kan, untuk tolong dicekkan gitu loh, dia ini sudah istiqoah atau belum gitu. Jadi proaktif, mungkin besok setelah hari ini periksa kesehatan, besok dicek di aplikasi atau di website. Berarti cek berkala gitu. Betul, ya Bang. Jadi iya. mungkin aja banyak yang sebenarnya sudah istitoah tapi sebenarnya belum tahu apakah dia sudah istitoah atau belum Betul. gitu ya Bang. Makanya itu yang menjadi kekhawatiran kita. Takutnya jemaah-jemaah itu setelah melakukan periksa kesehatan terus pulang, nah dia takutnya menunggu kabar gitu loh. Iya, menunggu kabar dari Kementerian Agama mungkin untuk mengabari gitu kan Bang ya. Makanya kemarin kita sudah lakukan rapat koordinasi ke 34 provinsi, ke 500-an kabupaten kota, untuk proaktif untuk memberi informasi kepada jemaah-jemaah tadi yang sudah istitoah jemaahnya untuk segera melunasi. Oke, berarti itulah poin pentingnya ya dalam proses perhajian ini, bahwa jemaah juga harus turut ikut dalam proses pemantauan secara berkala gitu. Jadi Kementerian Agama juga bisa cek by system juga gitu terkait dengan kendala-kendala yang ada gitu kan Bang ya gitu. Jadi ada lagi last question. Jika misalnya jemaah sudah melakukan pelunasan, sudah istitoah, sudah melakukan pelunasan, tiba-tiba amit-amitnya gitu ya Bang ya, meninggal dunia gitu. Jadi apa yang terjadi dengan antrian hajinya ini Bang? Apakah bisa dilimpahkan, apakah gugur atau bagaimana Bang? Jadi kalau jemaah itu wafat, tadi saya bilang dapat dilimpahkan ke ahli warisnya. Nah, tapi kalau jemaah itu wafatnya masuk embarkasi, lalu jemaah tersebut wafat, maka jemaah tersebut tidak dapat dilimpahkan nomor porsinya dan tidak dapat dibatalkan nomor porsinya, karena jemaah tersebut nanti akan mendapatkan hak dibadalkan dan asuransi. Jadi kita harus lihat nih posisi wafatnya itu ada di mana? Di mana gitu loh. Oke, jadi misalnya juga kalau wafatnya ini sebelum masuk embarkasi ini Bang, jadi tapi tidak ada yang ngabarin nih, misalnya nggak ada yang lapor ke Kemenak gitu, tidak ada surat, tidak ada apa, jadi apa yang akan terjadi Bang? Ya, kalau tidak ada informasi, maka di sistem Sisquad kita jemaah masih statusnya aktif dan sudah melunasi. Dan jemaah itu kalau tidak ada laporan ke Kemenak atau ke kita, maka dia tiap tahun depannya akan muncul lagi nama jemaah tersebut. Oh, jadilah itu. Ya, karena sistem Sisquad kita ini kan ketika tidak ada informasi proses dia harus dilimpahkan kah atau harus dibatalkan, maka dia tetap seperti kondisi ketika dia sudah melakukan pelunasan. Oh, jadi tetap keberangkatannya ditunda dan akan tahun depan masuk ke kota gitu ya Bang ya. Ya, inilah poin penting lagi bahwa jemaah juga harus aktif gitu ya Bang ya, karena kita butuh juga gitu informasi dari jemaah tersebut, statusnya seperti apa gitu kan, yang membuat kendala-kendala tersebut terjadi gitu. Oke, berarti pesan terakhir Bang, apa yang seharusnya Kementerian Agama sampaikan nih kepada para jemaah yang sudah dinyatakan istitoah kesehatan, begitu juga yang pesan yang bisa diterima oleh kantor wilayah Kementerian Agama, kabupaten kota yang menangani jemaah secara langsung begitu, supaya proses pelunasan BP tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama itu kepada calon jemaah haji, untuk tadi saya sampaikan proaktif. Ketika sudah berstatus istitoah, segera mengecek status istitoahnya. Ketika memang jemaah itu sudah istitoah, segera melakukan pelunasan ke BP atau ke bank yang tempat dia daftar. Dan ingat, kita saat ini ada kemudahan loh. Pelunasan itu tidak harus datang ke banknya. Bahkan beberapa bank itu sudah bisa melakukan pelunasan secara mobile banking atau elektronik. Justru malah semakin dipermudah ya. Betul. Jadi sebenarnya ketika si lansia ini memang punya anak, ya kan, ya dicek di aplikasi, oh sudah istitoah orang tuanya, lakukan saja pelunasan dengan m-banking. Gitu. Dan jemaah pada saat datang ke BPSBP itu tidak perlu juga harus membawa hasil istitoahnya. Jadi kita sudah by system, dinyatakan
oleh si squad kita itu satu istiqoah, maka jemaah coba datang ke bank membawa ya buku rekening, ya kan, buku rekening atau mungkin setoran awal. Tapi seandainya tidak bawa setoran awal pun, kalaupun hilang, asal jemaahnya hafal nomor porsinya, cukup menyebutkan nomor porsinya saja. Nanti di sistem bank akan otomatis terbuka dan jemaah bisa melakukan pelunasan. Semudah itu ya Bang ya, ternyata ya. Jadi sebenarnya harusnya bisa melebihi persentase yang tadi Bang sebutin ya. Berarti ya perlu lebih proaktif lagi nih kayaknya nih ya. Dan untuk Kanwil Provinsi dan teman-teman di Provinsi dan Kabupaten Kota juga kita menghimbau untuk menginformasikan kepada jemaah-jemaah tadi yang sudah istiqoah untuk dapat segera melakukan pelunasan sebelum waktu pelunasan ini berakhir. Iya, berarti deadline juga penting ya Bang ya. Jangan sampai kelewat deadline bayar pelunasannya gitu. Oke, kalau gitu itu bincang-bincang terakhir kita Bang. Seru banget nih, sebenarnya pengen di-extend lagi ya. Tapi mungkin next part kali ya Bang ya. Jangan kapok ya Bang, sini lagi ya. Oke, demikian para tamu Allah dan sahabat religi, bincang seru kita nih bersama Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, Bang Amir Hamzah. Kalau gitu, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Haji 2024, sehat jemaahnya, nyaman ibadahnya. Saya Winda Galadesvianti, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.